Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu makruhatul wudu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika orang itu wudu. Makruhatul wudu'i katsiratun. Jadi hal-hal yang dimakruhkan ketika orang itu lagi wudu itu banyak, kata beliau. Minha, diantara dari hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu adalah tarkut tayamun, itu meninggalkan tayamun. Apa itu tayamun? Tayamun adalah memulai anggota bagian kanan dari anggota yang kiri. Seperti halnya ketika kita membasuh kedua tangan. Jadi hendaklah dimulai dari bagian tangan kanan. Kalau orang misalkan memulai dengan tangan yang kiri, membasuhnya dari tangan yang kiri, apakah dapat membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, tapi itu hukumnya makruh. Tidak memulai dari bagian kanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai dari bagian kanan, sehingga kita juga mengikuti Nabi dan dianjurkan pada kita semua kalau kita wudu itu memulai dari bagian kanan, entah itu tangan atau kaki. Jadi hal-hal yang dimakruhkan ketika orang itu wudu, yang pertama adalah tarkut tayamun, meninggalkan tayamun atau memulai bagian kanan. Wa tarkul madati, ini maksudnya tayamun ini apabila dua anggota tersebut itu seharusnya dimulai dari bagian kanan. Kalau tidak, dalam artian dibasuh secara sekaligus, maka tidak apa-apa. Contohnya bagian muka, apakah harus kalau muka ya bagian kanan terlebih dahulu baru bagian kiri? Nah, tidak usah mah di sini. Ya, karena di sini merupakan anggota yang walaupun bisa dikatakan dua, bagian kanan bagian kiri, tapi ini bisa dibasuh secara sekaligus. Wa tarkul mawbati wal istinsyak. Kemudian juga yang dimakruhkan, ya secara keseluruhan hal-hal yang dimakruhkan apabila meninggalkan hal-hal yang dianjurkan. Seperti halnya di sini kita dianjurkan untuk memulai dari bagian kanan. Kemudian juga kita dianjurkan untuk madmadah atau berkumur. Dan wal istinsyak adalah menghirup air. Sebelum kita wudu, maka hendaklah kita untuk madmadah, berkumur terlebih dahulu, dan juga beristinsyak atau menghirup air. Itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang itu hendak wudu lalu tidak madmadah, tidak berkumur dan tidak istinsyak, maka itu namanya tidak mengikuti anjuran Nabi dan itu makruh. Waziyadatu ala salas, dan juga hal yang dimakruhkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang dimakruhkan di sini yang banyak adalah meninggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi. Seperti halnya di sini aziyada ala salas, menambah atas 3 kali, artinya lebih 3 kali basuhan atau usapan. Seperti kita kalau membasuh muka hendaklah diulang sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Lebih 3 kali. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan orang itu was-was, diantaranya juga seperti itu. Sehingga dia membasuh muka sampai 5 kali, 10 kali, dan dia merasa ada anggota atau bagian dari muka tersebut yang belum kebasuh air. Sehingga untuk menjauh dari akan adanya was-was, jangan
melebihi 3 kali. Yang wajib 1 kali, 2 sampai 3 kalinya itu sunnah. Wan naqsu anha, dan juga yang dimakruhkan, wan naqsu anha anis salas, dan juga kurang dari 3 kali. Nah, ini kebalikannya juga makruh. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi adalah 3 kali. Membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, terus seperti itu. Kalau mengusap bagian dari kepala ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan juga ada taslis, ada basuhan 3, ada usapan 3 kali, ada yang mengatakan tidak. Wa naqsu anha, jadi yang dianjurkan adalah membasuhnya 3 kali. Apabila kurang dari itu, membasuhnya 2 kali atau hanya mengambil yang wajib saja, itu hukumnya makruh. Jadi lebih dari 3 kali itu makruh, kurang dari 3 kali itu juga makruh. Wal wudu minal ma'ir rakidih, dan juga berwudu dari air yang diam. Maksudnya tidak mengalir. Ya apabila airnya di sini tidak banyak. Kalau banyak seperti sungai ya tidak apa-apa. Atau danau ya tidak apa-apa, walaupun itu ma'ur rakid. Air yang diam, tidak mengalir, tapi itu kan banyak. Ya, air danau itu kan banyak walaupun tidak ngalir. Misalkan air kolam misalkan lebih dari 2 kula misalkan, maka di sini tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan di sini apabila airnya sedikit lalu nyemplung ke dalam misalkan ya, wudu ya, nggak pakai gayung. Kalau pakai gayung walaupun itu tidak makruh ya. Air ya ada di 1 ember misalkan penuh, itu tidak nyampe 2 kula, tapi kita wudunya dengan apa? Wudunya pakai gayung, misalkan kita ambil gayung lalu kita ambil dengan gayung, maka itu juga tidak makruh. Tapi yang dimakruhkan apabila orang langsung wudu di ember itu. Jadi wudu tidak memakai alat lain, langsung wudu di situ, itu hukumnya makruh. Wal wudu'u min fadlil mar'ah, kemudian wudu dari sisa-sisa air yang digunakan oleh perempuan ya, ini juga makruh. Al muradu ma fadula an taharatiha wahdaha, yang dimaksud di sini adalah air sisa taharah atau bersucinya perempuan ya, perempuan itu kan bersuci ya, bersuci. Air sisa-sisa dari perempuan tersebut yang kita hukumi itu bukan mustakmal ya. Kalau kita hukumi itu bukan mustakmal, itu hukumnya makruh. Ini apabila perempuan tersebut sisa dari air bekas bersucinya perempuan apabila perempuan tersebut sendirian. Tapi kalau misalkan dia bersama suaminya misalkan, maka itu tidak apa-apa. Ini hal yang juga dimakruhkan. Wal israfu fihi bisabbi, kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi ini merupakan hal yang dimakruhkan ketika orang itu wudu adalah berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi orang itu bisa wudu dengan 1 liter, itu mah sudah cukup banget. Wudu dengan 1 liter itu cukup banget. Kalau mandi besar cukup dengan 3 atau sampai 4 liter, itu sudah cukup. Bahkan 1 gelas air itu kalau kita gunakan untuk wudu itu bisa dengan menggunakan alat semprot, itu bisa. Yang penting itu ada ngeremes-ngeremesnya itu. Jadi
Tidaklah jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun airnya banyak. Ya, wa in kunta ala nahrin jarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu wuduknya di sungai yang mengalir, tetap tidak boleh israf. Walaupun kamu wuduknya di laut misalkan, itu kan air laut kan banyak, gak mungkin habis walaupun digunakan dengan berlebih-lebihan menggunakan air yang banyak. Walaupun demikian tidak boleh israf. Kata Nabi, wa in kunta ala nahrin jarin, ya saat wa in kunta ala nahrin jarin, gak boleh israf, gak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.